Saudara, sejumlah politisi senior Partai Golkar mendorong agar Munaslup segera digelar. Hal ini karena dianggap bahwa kepemimpinan Erlangga Hartarto belum membawa Golkar ke arah yang lebih baik. Apa yang kemudian diinginkan oleh para politisi Partai Golkar? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Yoris Rawiyai, politisi senior Golkar atau anggota DPD RI 2019-2024 yang juga adalah Ketua Korbit Polhukam DPP Partai Golkar 2016 hingga 2017. Ya. Pak Yoris, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Pak Yoris. Saya dapat info Pak Yoris sempat bertemu dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Apa yang jadi pembahasan? Saya yang bertanya sama beliau kan. Saya bilang, Bang, rame disebut bahwa Abang ingin maju ke situ kan, sebagai ketua umum. Beliau sampaikan kepada saya secara eksplisit, dengan kesibukan saya yang sekarang ini, untuk apa saya harus memimpin Golkar? Terus saya tanya, kalau seandainya ada permintaan, desakan terhadap itu, Abang kira-kira mau nggak? Untuk membenahi Golkar menuju itu, saya siap. Kalau memang dibutuhkan untuk menyelesaikan. Disetujui oleh semua? Ya, pasti. Yang mendorong Anda ingin bertemu dengan Pak Luhut untuk berbicara soal itu, keinginan sendiri atau ada pesan-pesan yang Anda bawa dari mungkin politisi Golkar lainnya, politisi sebetulnya senior? Enggak juga. Jadi begini, kita kan mendiskusikan kondisi Golkar saat ini dan ke depan. Dalam diskusi-diskusi wacana itu, akhirnya ada wacana bahwa tidak bisa lagi kita pertahankan Erlangga. Artinya ada diskusi Anda juga dengan politisi Golkar lain? Internal dong, pasti banyak. Kita di situ kan tiap hari berbicara tentang itu kan. Ini kan susah kita pungkiri bahwa ini ada satu fakta-fakta hasil survei, prediksi-prediksi dari semua kalangan bahwa kita akan mengalami penurunan di 2024. Kenapa? Dia bilang. Ini kan kita lihat sekarang kan beliau di elektabilitas secara pribadi untuk capres itu kan 0,2%. Iya. Golkar sendiri memiliki aset di parlemen itu ada 85 kursi. Kan tidak berbanding lurus kan. Kita mesti pahami bahwa Golkar dalam setiap event politik itu kan selalu berada di papan atas untuk diperbincangkan. Apakah itu calon presiden, wakil presiden, dan berkoalisi di mana saja. Kita harapkan pada saat itu Erlangga dia tampil di situ sebagai sosok muda, ya kan, punya wawasan dan harapan kita untuk bisa mengantar Golkar menuju 2024 sebagai calon dari Golkar. Nah, dalam proses ini kita melihat bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi. Apalagi isu terakhir ini tersangkut masalah hukum. Ini yang menjadi keprihatinan, di mana proses-proses politik ini kan tinggal 6 bulan, Bro. Sisa 6 sekarang bulan lagi. Apakah dalam kondisi ini Golkar mampu nggak konsolidasi? Sangat sulit. Kalau misalnya dengan kepemimpinan yang baru dalam waktu 6 bulan mampu? Kalau kita mengikuti peraturan formal, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sulit. Tetapi bagaimana melakukan terobosan? Nah, terobosan-terobosan itu bisa dilakukan dengan mengkonsolidasikan diri di atas. Dan itu bisa dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan? Nah, untuk menemukan pilihan itu ya kumpullah bapak-bapak itu kan, dewa-dewa di atas ini kan. Sehingga kepercayaannya jatuh pada Luhut? Tidak Luhut juga, artinya ada banyak. Siapa selain Luhut? Kan sekarang ada Bahlil, kemudian ada Bamsud. Siapa yang paling mumpuni untuk membawa perubahan Golkar dalam waktu 6 bulan? Saya pikir Pak Luhut. Cuma apa yang dimiliki oleh Pak Luhut tidak dimiliki oleh Erlangga? Kita lihat di pemerintahan Jokowi selama ini kan, beliau diberikan banyak kepercayaan dan punya akses di mana-mana. Beliau mampu untuk bisa berkomunikasi ke atas. Ke tokoh-tokoh di atas kan. Umpamanya setelah beliau ditunjuk jadi pejabat atau jadi ketua umum nanti dalam proses ini, maka beliau bisa menunjuk satu orang sebagai ketua harian. Dan itu mungkin ada di Pak Bambang. Kalau menurut saya. Jadi gambarannya mungkin Pak Luhut ketua umumnya, Pak Bamsud yang jadi ketua hariannya. Ketua harian bisa, kemudian Pak Bahlil bisa di sekjen, bisa di bendahara. Sekarang Erlangga sudah mengambil langkah ya, kemarin sudah bertemu dengan Puan Maharani. Kemungkinan mungkin saya tidak tahu ya bagaimana Erlangga, tapi kemungkinan merapat begitu dengan berkoalisi dengan PDIP. Apakah itu tidak cukup menenangkan kader internal Golkar? Ini kan agak menyejukkan kan. Ini saya pikir
agak menurunkan tensi di internal Golkar tentang dorongan bahwa ada perubahan, ada pergantian. Nah, kita lihat saja mekanisme hukum yang sedang berjalan. Yang mendesak untuk terjadi perubahan karena kasus hukum kan. Oke. Kalau tidak ada proses hukum ini, tidak akan ada gejolak begini kan. Kalau dianggap begini, gonjang-ganjing yang terjadi di dalam Partai Golkar yang sampai keluar ke publik, begitu ramai di publik, itu dianggap sebagai ketidakdewasaan berpolitik. Padahal Partai Golkar adalah partai yang kita tahu sangat mengakar dan partai yang semua orang tahu Partai Beringin ini. Bagaimana Anda melihat itu? Enggak. Gonjang-ganjing ini bagi Golkar itu sudah biasa. Itu menunjukkan kedewasaan. Berapa sih sebetulnya kekuatan Golkar di Republik sekarang ini di parlemen? Anda jangan lihat Golkar ANSI sekarang kan. Pertama Golkar pecah itu dengan Gerindra. Lahir Gerindra, Prabowo mundur. Ya kan. Kemudian Nasdem. Jadi hasil Nasdem, hasil Gerindra, itulah hasil Golkar sama Golkar. Visi dalam rangka membangun bangsa masih tetap sama. Apalagi ramainya Golkar belakangan kemudian melibatkan kekerasan terhadap pers misalnya, itu kan menjadi sesuatu hal yang dipertanyakan oleh publik, kenapa bisa sampai seperti ini sekarang. Ini kan menunjukkan bahwa idealisme dari akar rumput di bawah ini kan masih belum sama kan. Melihat secara objektif dan menyerahkan ini ke hukum. Oke. Sekarang yang penting menurut Anda bagi Golkar adalah memilih merapat kemana ya untuk 2024 atau menguatkan tadi Anda sebutkan soal di parlemen. Mana yang penting sekarang? Dua-dua penting. Maka kita melihat. Harus melihat mana yang Golkar tidak pernah punya prinsip untuk menjadi oposisi. Siapapun yang berkoalisi dengan Golkar harus dipastikan adalah pemerintah. Ya. Baik. Itu. Terima kasih Bang Yoris Rawiyai, anggota DPD RI 2019-2024, juga politisi senior Golkar, sudah berbagi pandangan di Niluh. Terima kasih Sehat selalu banyak. Bang Yoris. Partai Golkar mengaku belum mau buru-buru untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakstabilan di internal Partai Golkar sampai muncul adanya isu munaslup begitu. Kita perbincangkan hal ini. Sebenarnya bagaimana posisi Partai Golkar dan juga dukungan atau arah politik Partai Golkar ini? Bersama dengan saya sudah hadir ada Aceh Hasan Satsili yang Ketua DPP Golkar. Terima kasih sudah bersama Niluh, Kang. Sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak Nilo. Saya mau nanya dulu, teman-teman di Golkar ini satu suara semuanya, Airlangga tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kita masih solid di bawah komando ketua umum Bapak Airlangga Hartarto. Partai Golkar adalah partai yang mentaati terhadap ADART, maka pemilihan ketua umum yaitu dilaksanakan pada tahun 2024. Kalau ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan Airlangga ini tidak membawa pengaruh positif bagi Partai Golkar, dilihat dari survei misalnya yang cenderung turun, bagaimana? Bahwa ada lembaga survei yang mengatakan bahwa Partai Golkar elektabilitasnya 6% atau 9%. Tahun 2019 yang lalu juga kita pernah 4%, tapi dalam pemilu 2019 posisi Golkar 14%. Jadi saya kira harus mendasarkan bukan pada survei, tetapi pada kondisi yang objektif, dan tentu kita sekarang sedang terus berusaha agar elektabilitas Partai Golkar menaik dengan cara menempatkan caleg-caleg yang terbaik di setiap daerah pemilihan. Karena ujung dari pemilu legislatif itu adalah seberapa jumlah kursi yang didapat. Tapi kan kalau kita bicara soal elektabilitas partai itu kan bisa mendorong tadi ya perolehan kursi di parlemen. Ketika kemudian itu rendah, itu dianggap bahwa kinerja dari ketua umum tidak maksimal. Bagaimana Kang bicara itu? Penentuan target dari setiap kebijakan, termasuk dalam konteks target kemenangan Partai Golkar, itu diputuskan secara bersama-sama. Bukan hanya oleh ketua umum. Rasanya sangat tidak etis kalau kita menyelenggarakan munaslup
di tengah situasi kita seharusnya solid. Munaslup itu yang dianggap bisa menyelamatkan Partai Golkar untuk tidak gagal di pemilu 2024. Apa jaminannya bahwa itu akan menyelamatkan? Seharusnya orang yang mendorong-dorong Munaslup bekerja dong buat partai. Oke. Bukan mendorong untuk Munaslup. Kerja, turun ke lapangan, kampanyekan Partai Golkar. Jadi menurut Anda kenapa sampai ada wacana Munaslup itu, Kang Aceh? Ya tanyakan kepada mereka, kenapa mereka ingin Munaslup. Oke. Kalau misalnya mau maju menjadi ketua umum, ada forumnya nanti, yaitu bulan Desember tahun 2024. Itu jelas di dalam ada ART, dan siapapun kader Partai Golkar tentu terbuka untuk menjadi calon ketua umum. Tapi tentu yang saya harapkan sekarang ditunggu kontribusinya bagi kemenangan Partai Golkar. Nama-nama yang muncul itu nggak ada kontribusinya buat Golkar? Makanya buktikan bahwa 2024 adalah momen yang tepat untuk membuktikan kemenangan Partai Golkar. Informasi yang beredar bahwa wacana Munaslup ini muncul ramai karena soal kasus hukum pada Pak Erlangga. Bagaimana Anda melihat soal itu? Sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai pejabat publik, saya kira banyak di antara pejabat publik juga yang dipanggil sebagai saksi. Itu sesuatu yang biasa. Oke, Anda yakin tidak akan mengarah mungkin kepada soal tersangka misalnya? Kita harus mengedepankan praduga tak bersalah. Saya kira jangan menghukum orang karena dia baru menjadi saksi. Oke, jadi itu tidak bikin Anda ataupun elit Partai Golkar rasa deg-degan begitu ya dengan situasi ini? Golkar kan selalu menghadapi badai-badai seperti ini. Tentu kita harus hadapinya dengan tenang ya. Apa sih yang dipikirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar? Kenapa kemudian lama mengambil sikap? Kita tahu Partai Golkar partai yang besar, tapi untuk masalah arah dukungan atau bagaimana sikap di Pilpres 2024, kenapa belum diputuskan oleh Partai Golkar? Partai Golkar sendiri kan memang mencalonkan Pak Erlangga, tapi kan nggak cukup untuk bisa mencalonkan sendiri. Membutuhkan koalisi dengan partai lain. Nah, jadi, inilah yang terus-menerus kita jajaki. Sebelumnya kan sudah ada KIB ya, Koalisi Indonesia Bersatu. Tapi toh kemudian itu tidak mengarah ke hal yang positif. P3 kita katakan dia sudah keluar ya karena sudah bergabung dengan PDIP. Apa yang salah di situ? Sekarang apakah sudah ada partai yang sudah mengumumkan capresnya, cawapresnya sudah ada atau enggak? Ya, sekarang ini kan baru capres ya, cawapres belum. Jadi saya kira itu menunjukkan bahwa ini proses masih sangat dinamis. Oke. Jadi Golkar ini akan kemana kira-kira arahnya? Bersatu bersama dengan PDIP atau jangan-jangan justru beralih ke koalisi perubahan? Kita lihat ya, komunikasi politik dengan PDIP kan sudah bikin tim khusus. Oke. Itu artinya silaturahminya lebih maju. Berarti lebih maju ke PDIP begitu ya? Tergantung dari nanti tim teknis membahas terkait dengan berbagai kesepakatan. Maunya Golkar apakah tetap menjadikan Erlangga sebagai cawapres misalnya? Prioritas utama itu. Dan negosiasi yang paling progres saat ini adalah dengan PDIP begitu ya? Kira-kira begitu. Baik, Aceh Hasan Syadzili, Ketua DPP Partai Golkar yang juga adalah Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Terima kasih sudah berbagi pagi pandangan di Nilu. Sama-sama.